Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari Presiden Joko Widodo yang mengarahkan kepada pejabat dan pegawai pemerintah untuk meniadakan pelaksanaan buka puasa bersama selama Ramadan 1444 Hijriah. Salah satu alasannya karena saat ini masih dalam transisi dari pandemi menuju endemi. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Pramono Anung pada Selasa 21 Maret 2023. Surat arahan itu ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Badan atau Lembaga. Kemudian, Menteri Dalam Negeri diminta untuk menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan juga wali kota. Berita berikutnya datang dari pembunuhan disertai mutilasi yang terjadi di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaku mutilasi tersebut berinisial HP, berusia 24 tahun, sudah dijadikan tersangka oleh Mapolda DIY. HP memutilasi korban perempuan berinisial A, berusia 34 tahun, warga Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, menjadi 3 bagian besar dan 62 bagian kecil dan sedang. Di Reskrimum Polda DIY, Kombes Pol Nuredi Irwansyah Putra pada Rabu 22 Maret 2023 mengatakan HP telah ditangkap di Temanggung, Jawa Tengah. HP berniat untuk membuang potongan tubuh korbannya ke septic tank dan membawa tulang belulang di sebuah ransel untuk dibuang. HP berniat menghilangkan jejak perbuatannya setelah membunuh dan menguasai harta korban. Namun HP akhirnya berubah pikiran karena upaya tersebut ternyata membutuhkan waktu yang lama. HP kemudian memutuskan untuk kembali ke kamar yang telah disewanya di Ngeplak sebelum melarikan diri ke Temanggung dan ditangkap kepolisian di sana. Atas perbuatannya tersebut, HP dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 dan 365 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan disertai dengan kekerasan. HP juga terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Berita berikutnya datang dari insiden pesawat Super Airjet yang mengalami AC mati dalam perjalanan rute Bali menuju Jakarta. Kondisi penumpang pesawat Super Airjet yang kepanasan tersebut diabadikan ke dalam sebuah video dan diunggah oleh akun TikTok Felis Puspa dan Gary Prayudi. AC pesawat berjenis Airbus 320-200 dengan nomor penerbangan IU737 itu mati hampir 2 jam. Direktur Utama Super Airjet Ari Azhari pada Rabu 22 Maret mengatakan permohonan maafnya secara resmi. Ari mengatakan, dari hasil pemeriksaan sebelum melakukan keberangkatan, semua sistem dan perlengkapan pesawat dalam kondisi yang prima dan siap terbang. Namun ketika berada di ketinggian 30.000 kaki, ditemukan indikasi bahwa sistem pengatur tekanan udara di kabin kurang berfungsi secara maksimal. Akibatnya, pilot harus menurunkan ketinggian pesawat dan gangguan ini mengakibatkan suhu udara di kabin menjadi lebih tinggi dari semestinya. Setelah melakukan pendaratan di Bandara Soekarno-Hatta pukul 18.40 waktu Indonesia Barat,
Pihak Super Airjet langsung memeriksa pesawat secara menyeluruh untuk memastikan penyebab matinya AC pesawat. Pemeriksaan lebih lanjut dan analisis mendalam dilakukan untuk memastikan bahwa pesawat aman untuk digunakan di kemudian hari. Berita berikutnya datang dari Israel yang mengumumkan berbagai larangan untuk warga Palestina selama bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah pembatasan mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Koordinator kegiatan pemerintah daerah Maijen Ghassan Alian mengatakan bahwa perempuan segala usia, anak laki-laki sampai usia 12 tahun, dan laki-laki di atas 55 tahun diperbolehkan memasuki Masjid Al-Aqsa selama Ramadan tanpa izin. Sementara itu, untuk pria Palestina berusia 12 hingga 55 tahun dilarang memasuki masjid. Pria dengan usia 45 hingga 55 tahun yang diperbolehkan memasuki masjid harus mengantongi izin khusus terlebih dahulu. Dengan adanya peraturan ini, Israel membatasi pria Palestina yang ingin menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. Pejabat Israel juga mengeluarkan aturan bagi warga Palestina ke Israel. Warga Palestina yang tinggal di tepi barat diperbolehkan untuk mengunjungi anggota keluarganya yang tinggal di wilayah Israel selama Ramadan. Sementara itu, mereka yang tinggal di luar negeri juga diizinkan untuk mengunjungi keluarga di tepi barat. Jam kerja keamanan akan ditingkatkan di berbagai penyeberangan tepi barat selama bulan Ramadan. Sementara itu, untuk warga yang berada di jalur Gaza, Israel memberlakukan kuota terbatas untuk wanita berusia 50 tahun ke atas dan pria berusia 55 tahun ke atas. Mereka diperbolehkan untuk masuk Masjid Al-Aqsa pada hari Kamis dan juga Minggu. Berita terakhir datang dari pesepak bola Mesut Ozil yang memutuskan pensiun dari dunia sepak bola. Ozil memutuskan pensiun di usia 34 tahun. Kabar pensiunnya ini diumumkan oleh Ozil secara resmi di akun Instagram pribadinya @m10_official. Dalam unggahannya tersebut, Ozil menjelaskan salah satu alasannya untuk pensiun adalah karena faktor fisiknya yang kerap mengalami cedera dalam beberapa waktu terakhir. Dalam unggahannya tersebut, Ozil juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung karirnya selama ini. Ozil juga mengucapkan terima kasih kepada klub-klub yang pernah dibelanya, yakni Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahce, dan juga Başakşehir. Sebelum dirinya menyatakan pensiun, Ozil telah mencatatkan sejumlah gelar La Liga dan Copa del Rey saat bersama dengan Real Madrid. Ozil juga pernah meraih Piala FA sebanyak 4 kali selama berada di Arsenal. Ozil juga pernah mengangkat trofi kemenangan Piala Dunia 2014 bersama dengan Jerman. Ketika berada di Fenerbahce, Ozil mengalami masa sulit dan kemudian dia pindah ke Istanbul Başakşehir menjelang musim 2022-2023. Dan ketika berada di klub Başakşehir, Ozil baru saja berlaga di 7 pertandingan dan memutuskan untuk gantung sepatu. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Kamis 23 Maret 2023. Untuk semua Sobat Forum Keadilan, jangan lupa terus update berita-berita terkini kalian di website forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.